sahabat perikanan, selamat datang di Media Perikanan UGM. Kali ini saya, Desi Putri Handayani, akan menjadi host pada sesi Perikanan Menginspirasi. Dan saat ini telah hadir narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu Profesor Dr. Rohmin Dahuri. Dan beliau ini menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia pada tahun 2001 sampai 2004. Dan sekarang beliau adalah penasehat di Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dan juga guru besar ilmu pengelolaan sumber daya pesisir dan kelautan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB. Wah, luar biasa sekali ya narasumber kita pada siang hari ini. Kita sapa dulu narasumber kita. Selamat siang Prof. Rohmin. Selamat siang Mbak Desi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Matur nuwun sudah berkenan rawuh di Jogja dan di Perikanan UGM begitu. Nanti kita akan berbincang-bincang selama mungkin 30 menit ke depan. Nggih, Prof? Dengan senang hati. Alhamdulillah ini di balik jadwal beliau yang sangat sibuk, beliau mau untuk masuk ke acara kita di podcast Perikanan UGM begitu, Prof. Jadi podcast ini merupakan salah satu fasilitas yang kita miliki begitu dan baru berumur 1 tahun begitu. Jadi nanti mohon Prof. Rohmin kalau belum tekan tombol subscribe nanti bisa ditekan tombol subscribe-nya, nggih. Pasti itu. Jadi begini, Prof. Sekilas saya membaca biodata Prof. Rohmin itu saya terpukau. Wow, zaman dulu itu sudah sampai sekolah S3 di Kanada. Kira-kira itu seperti apa, Prof? Jenjang dari S1, S2, S3 bahkan menjadi profesor itu apakah memang sudah jadi cita-cita zaman dulu bahkan menjadi menteri? Kira-kira itu bagaimana sih, Prof? Jalan ceritanya itu? Mbak Desi, pertama saya ingin menyampaikan terima kasih dan saya flattered ya, tersanjung, terhormat untuk diundang di podcast Perikanan UGM, dan saya ingin menyapa untuk seluruh sahabat perikanan UGM di seluruh tanah air dan bahkan mungkin di mancanegara ya. Saya senang di sini dan buat saya UGM kayak rumah kedua ya. Saya ingat waktu jadi menteri saya diminta pendapat dan dukungan ya untuk Departemen Perikanan tuh menjadi Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, dan I've done my best. Saya selaku menteri waktu itu saya udah meyakinkan sahabat saya Profesor Malik Fajar, waktu itu Menteri Pendidikan Nasional. Mudah-mudahan saya tadi dengar kabar baik ya, Fakultas Pertaniannya malah semangat tuh untuk mendukung gitu. Nah, jadi buat saya udah rumah kedua. Nah, kedua, sesungguhnya saya kan terlahir dari anak keluarga nelayan ya. Ayah saya Pak Dahuri almarhum nelayan buta huruf ya. Dan ibu saya, Ibu Dasmira itu kelas 1 SD, kerjanya ngolah ikan ya, membeli ikan dari nelayan termasuk dari bapak saya, kemudian membuat olahan tradisional baik ikan asin, ikan kering tawar ya, kemudian jambal, baceman. Dulu terkenal Dasmira paling enak lah gitu. Nah, jujur ketika saya sebelum lulus Fakultas Perikanan IPB itu saya ingin kembali ke kampung nelayan tuh untuk bagaimana memberikan penyuluhan, pengertian, capacity building yang meningkatkan kemampuan nelayan untuk menangkap ikan secara efisien tetapi responsible dan lestari gitu ya. Tetapi itulah yang namanya takdir Allah gitu ya. Takdir Allah juga saya waktu itu Mbak Desi lulusan terbaik seluruh IPB itu ya. Masya Allah, itu tahun berapa, Prof? Tahun 81. Waduh, September tuh. Belum ada yang belum lahir ya. Jadi iya kan, rektor saya Profesor Andi Hakim Nasution membujuk, Rohmin jadi dosen aja. Nanti kalau jadi dosen aku support untuk sekolah ke luar negeri gitu ya. Masya Allah. Nah ini menarik. Nah, lalu singkat cerita tahun 86 ya, 83 pertama kali tulisan saya di Kompas terbit itu. Waktu itu saya baru lulus itu. Langsung menulis di Kompas. Iya, di halaman opini, keren kan? Oh, keren. Judulnya itu membumikan gagasan pembangunan berkelanjutan. Can you imagine 1983 gitu ya. And do you know what ya? Sorenya jam 5 itu Menteri Lingkungan Hidup waktu itu Profesor Emil Salim nelpon saya tuh gitu, untuk besoknya datang ke kantor lingkungan hidup ya. Singkat cerita datanglah besoknya
pikiran Prof. Emil tuh saya sudah profesor gitu. Kalau menurut beliau nih nggak ada yang Sudah dikurangi. cocoknya jadi Dari profesor. tulisannya tuh tulisan kaliber profesor, benar waktu itu. Singkat cerita anak yang baru lulus dan lalu curhatlah saya, Prof saya ingin sekolah ke luar negeri. Nah ini Ananda itu dulunya saya udah diterima di Amerika sih sebenarnya ya, di apa namanya Rhode Island, Rhode Oh, Island. Rhode Cuman Island ya. karena setelah lihat profil Dalhousie, oh ternyata perguruan tinggi kelautan salah satu yang terbaik di dunia juga. Singkat cerita saya terima gitu. Nah Desi dan seluruh sahabat perikanan ya, lagi-lagi takdir Allah juga ya. Waktu itu saya menjadi, kata supervisor saya atau promotor saya namanya Profesor Dr. Arthur Hansen ya, dari itu katanya saya orang pertama di dunia tuh yang lulus program studi baru tuh waktu itu, namanya Integrated Coastal Management gitu ya. Wah, luar biasa Dan sekali. jadi itu mata kuliahnya pun mengkombinasikan antara ilmu-ilmu sosial ya dan ilmu-ilmu alam tuh. Jadi saya ngambil oceanografi fisika gitu ya, ekosistem analisis, tapi juga ngambil economic planning, benefit cost analysis. Jadi memang program studi ini didesain untuk planners dan decision maker gitu ya, mengenai pengelolaan pesisir dan lautan terpadu begitu. Wah, luar biasa. Kalau jadi menteri memang cita-cita dari kecil. Enggak tuh, tapi kalau saya boleh share ya tanpa bermaksud narsis gitu ya. Saya memang sejak kecil tuh ingin yang terbaik aja tuh. Oh, be Jadi the best, be the karena best. Tuhan, karena Allah ya, saya SD lulus terbaik kan dari di Masya kampung lain. Allah. SMP di Babakan gitu juga, SMA 2 Cirebon begitu juga. Lulus IPB pun gitu. Bahkan saya jadi dosen itu, saya kan kembali dari Kanada itu November 91 kan. Nah, semua takdir Tuhan saya melejit terus tuh. Karena saya tadi sering nulis seminar-seminar dan ilmu saya kan benar-benar langka, yaitu kuantitatif planning tuh, menggunakan geographic information system, simulation modeling dengan jadi what if scenario Waduh, gitu di zaman situ. dulu sudah GIS. Udah Luar biasa. kombinasi dengan simulation sistem analisis tuh. Jadi saya bisa membuat analisis berapa sih pembangunan di suatu kabupaten, provinsi yang optimal. Optimal tuh ada pertumbuhan ekonomi, rakyatnya sejahtera, ya kan, pada saat yang sama lingkungan hidupnya tetap lestari gitu. Bisa pakai simulasi tuh dari situ. Jadi singkat cerita populer sekali tuh. Sehingga waktu 95 pun alhamdulillah saya terpilih sebagai dosen teladan juara 1 ya, Wah, di lagi-lagi Indonesia. teladan. Luar Jadi biasa. nah karena proses itulah dan saya terus terkenal itulah katanya orang pintar. Jadi waktu Presiden Abdurrahman Wahid jadi jadi presiden ya tahun 99, saya tuh udah diberitahu lah, Rohmi nanti kamu mau dijadiin menteri tuh gitu. Nah tapi waktu diumumkan pertama bukan saya tuh, senior saya dan macam bapak saya inilah senior saya, Bapak Sarono Kusumaatmadja tuh. Tapi di tengah jalan Pak Sarono diganti saya tuh mendadak oleh Gus Dur gitu ya. Nah yang ingin saya share dengan sahabat perikanan dan anak-anak muda gitu ya, bahwa kompetensi tadi ya, try to be the best tuh ada buahnya gitu ya. Kalau sang pengambil keputusan atau bos atau presidinya itu benar-benar menghargai kompetensi, sains, teknologi gitu ya, dan kapasitas, itu yang namanya the right man on the right place tuh jangan pernah suruh tadi ngapain lah kita jadi teladan, jadi juara, kompeten sains teknologi itu acap kali orang-orang politik nggak memperhatikan kita. Ada itu one day pas insya Allah comeback ya. Ada pemimpin yang memang, karena memang itu kan udah prinsip manajemen ya, the right man on the right place. Bagaimana kita memimpin, mengelola suatu sektor ya, iya kan. Kalau kita nggak tahu sektor itu bayangin nggak kan ngawang-ngawang gitu. Nah maka mohon maaf kalau kita dalam perspektif Muslim kan ada hadis sahih juga, bahwa kalau suatu urusan diserahkan pada yang bukan ahlinya, tunggu saat kehancuran gitu. Karena ya logikanya, rasionalnya benar. Bagaimana seorang disuruh memimpin suatu nggak tahu sama sekali tentang suatu itu, ya ngawang-ngawang, pasti ngaco gitu. Oke. Kalau menurut Prof. Rohmin sendiri, sekarang perikanan dan kelautan Indonesia itu seperti apa dari perspektif kacamata Prof. Rohmin? Nah pertama kalau dari segi modal dasar ya,
atau potensi yang diberikan Tuhan, kita kan nomor satu, Desi Iya, ya. kita kan luas sekali Right, pantainya begitu. kita negara kepulauan terbesar di Iya, dunia, nggih. hampir sekitar 75% wilayah kita berupa laut Air gitu. ya. Laut dulu nih, nanti di daratnya pun 28% berupa air, betul, yaitu danau, sungai, waduk, rawa dan seterusnya. Jadi sungguh-sungguh secara geografi dan fisik gitu ya, lagi-lagi takdir Tuhan, Indonesia is really water world ya, dunia air gitu. Iya, dunia air. Karena dari total wilayahnya 75% berupa laut, 25% wilayah darat pun di dalam 20%, 28%-nya berupa air juga, berupa danau Tauba, danau danau Singkarak gitu ya, danau Tempe, seterusnya lagi Iya. sungai dan seterusnya. Nah, jadi karena kita negara kepulauan terbesar di dunia, kemudian luas lautnya itu 3/4-nya dari wilayah kita, di darat pun perairan gitu. Jadi secara empiris datanya sangat sahih ya, bahwa secara potensi, Desi dan sahabat perikanan, kita memiliki potensi produksi perikanan lestari terbesar di dunia, yaitu sekitar 115 juta ton per tahun ya. Wah, luar Nah, biasa. itu dipilah dua tuh, ada potensi perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Kalau perikanan tangkap di laut, menurut Komisi Nasional Pengkajian Stok Ikan tahun 2022, potensi produksi lestari kita ikan di laut itu atau MSY, Maximum Sustainable, Iya. itu sekitar 19,94 juta ton, atau Wah. untuk mudah ingatan 12 juta ton lah per tahun ya. Padahal MSY atau potensi produksi lestari ikan laut seluruh dunia ini, iya kan, hanya 90 juta, Desi. Iya. Jadi 12 dibagi 90, ketemunya 13%. So indeed Indonesia possesses atau memiliki ya potensi produksi perikanan tangkap terbesar di dunia, 13%, ya kan, dan baru dimanfaatkan tahun 2021. Data statistik yang tersedia kan baru 2021, kalau Iya. si 2022 kan Baru masih proses dikumpulkan. hukuman. Nah, itu sekitar 6,7. 6,7. Iya kan, 6,7 dibagi 12 ya sekitar 56 lah. Iya. Jadi kita yang orang perikanan kan tahu batas-batas kelestarian tuh, boleh tuh kita menangkap sampai sebesar MSY-nya sampai 12 juta ton per tahun. Tapi FAO tahun 95 merekomendasikan ya, dengan hasil risetnya yang dituangkan dalam 1995 atau Code of Conduct for Responsible Fisheries, 80% saja loh. Jadi kalau 80% kan 10 juta tuh. Iya, 10 juta. Jadi Desi dan seluruh sahabat perikanan, sekali lagi secara keilmuan, kita bangsa Indonesia boleh menangkap ikan di laut tuh lebih kecil sama dengan 10 juta ton per tahun. Nah, kita baru memanfaatkannya sebesar 6,7. Oh, berarti masih ada Masih banyak ya, room sekali. for expansion, exactly. Iya. Untuk mengembangkan usaha penangkapan di laut tuh masih terbuka. Hanya saja tidak bisa pukul rata, karena tingkat pemanfaatan di setiap WPP Iya. tuh tidak sama tuh, berbeda. Pinter Ada deh yang Desi. overeksploitasi. Exactly. Zaman saya kuliah sudah. Iya. Kalau Jadi nggak lupa. kalau Desi jadi menteri yang bener gitu, tuh udah semua dilarang gitu. Jadi kalau yang sudah overfishing baru itu pun nggak dilarang total, itu dikurangi namanya fishing effortnya atau upaya tangkapnya. Ujungnya apa? Mengurangi jumlah kapal ikan dan jumlah nelayan. Jadi itu secara teknis yang harus dilakukan. Saya tahu secara sosiologi dan ekonominya ruwet itu, karena harus memberi penyuluhan dulu. Orang Indonesia kan kayak orang Pantura umumnya. Wah, lebih baik nggak makan, lebih baik miskin, yang penting kumpul di rumah kan gitu. Itu kan, tapi kan harus dilakukan oleh pemerintah, gitulah gitu. Iya. Nah, sekali lagi kalau budidaya kita punya sekitar 100 juta ton per tahun, dan kita kan baru memproduksi 16 juta ton. Itu pun 10 juta ton berupa rumput laut ya, 6 juta ton baru berupa finfish atau ikan bersirip itu, lalu crustacean, udang-udangan termasuk faname, lobster dan seterusnya. And then yang ketiga adalah moluska gitu ya. Jadi sekali lagi di budidaya malah lebih raksasa ini. Potensinya 100 juta ton, kita baru memproduksi 16 juta ton. Berarti masih kurang kurang 84% lagi tuh untuk mencapai titik optimum. Kalau menterinya Desi pasti yang berilmu pasti digenjot tuh, karena salah satu problem Indonesia kan pengangguran, kemiskinan, stunting gitu ya. Stunting.
Sekarang gitu. jadi masalah tentang stunting itu. Iya, cuman harapan saya jangan hanya in saja, benar-benar bagaimana menanggulangi si stunting itu, dan secara medis dan nutrisi itu udah proven kan kalau ingin mempercepat ya penanggulangan stunting, protein hewaninya kan yang paling best kan ikan. Ikan, iya. Iya. Wah, pokoknya kalau yang memanage orang yang ngerti, udahlah Indonesia tuh jauh lebih maju dari sekarang gitu. Tapi Jogja itu punya iwak macam-macam, Prof. Hmm. Iwak tempe, Iya, iwak ayam iwak ya itulah. peyek, iwak ayam gitu. Nah, karena misleading soal pemberian nama, nggak tahu penyebab, tapi itu fakta bahwa konsumsi ikan per kapita di Indonesia di antara 34 provinsi itu yang paling rendah Jogja itu. Kayaknya Karena masih rendah. dulu kan, wah jangan makan ikan nanti apa namanya cacingan, Cacingan. jangan makan ikan nanti gatal-gatal Iya. gitu ya. Jadi memang banyak teman-teman di non pesisir, iya kan, konsumsi ikan rendah tuh Mbak Desi itu. Dan itu lagi-lagi tantangan untuk kita alumnus perikanan di seluruh Perikanan. Indonesia ya. Waduh, iya. Tadi kan disebutkan bahwa potensi kita itu sangat besar. Banyak pulaunya, banyak airnya. Kira-kira ada tantangan yang sangat butuh sekali penanganan itu apa saja ya, Prof? Ya kalau kalau secara singkat tantangannya adalah mohon maaf, di manajemen input ya, atau input management. Yang dimaksud manajemen input tuh infrastruktur, kemudian mohon maaf ya kapasitas sumber daya Sumber manusia itu daya. sendiri, kemudian dukungan permodalan perbankan. Kan bank ini pelit sekali tuh untuk sektor kita. Bayangin hanya 0,3% dari seluruh Iya. total kredit yang digelontorkan oleh seluruh bank yang ada di Indonesia. Sektor kita hanya 0,3%. Padahal kita ada negara maritim, bahari, kepulauan, perikanan terbesar di dunia gitu. Kemudian yang berikutnya adalah teknologi Desi itu. Iya kan, dari hampir 400.000 kapal ikan yang kita miliki, iya kan, itu kan 95% lebih kan tradisional. Iya, Yang masih modern tradisional. itu di atas 30 gross ton tuh hanya sekitar 3.600 atau 0,06% ya. Belum lagi bagaimana sisa nelayan ya menggunakan yang namanya best handling practices ya. Iya. Jadi secara singkat ya, tantangannya bagaimana kita menggunakan ya teknologi baik di bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya, industri pengolahan, bioteknologi, rantai suplai segala macam harus dengan sains teknologi. Mohon maaf, dan Teknologi, itu ya. fakta empiris di seluruh dunia. Kalau kita nggak menggunakan teknologi, produktivitasnya rendah, daya saingnya rendah, sustainability atau keberlanjutannya pun rendah, begitu deh. Nah, ya, berarti ini ya, karena fakta itu membuktikan bahwa nelayan kita itu masih pakai menggunakan ilmu kilometer. Kiro-kiro di sana banyak ikan Iya, gitu. betul. Kalau kita lihat di negara-negara maju kan sudah pakai itu Sudah ya, predicted, fish finder gitu. sudah ada aplikasi gitu Iya. ya yang bisa bisa memprediksi gitu di mana sih fishing ground besok, minggu depan, sampai Iya, sebulan. bahkan dengan citra satelit nggih, Prof. Iya. Nah, mungkin bisa Prof Rohmi nanti membuat suatu kebijakan gitu kan sebagai Desi, penasehat. mohon maaf ini lagi-lagi bukan narsis, tapi fakta. Dimulai waktu zaman Pak Rohmi jadi menteri gitu. Cuman dulu kan belum ada internet, Iya. belum ada WA. Jadi singkat cerita, karena waktu saya ngambil doktor di Kanada? Kanada, semua negara perikanan yang maju dan nelayan yang makmur menggunakan teknologi gitu, termasuk Islandia, Kanada. Jadi nelayan tuh keluar dari pemukiman maupun dari pelabuhan perikanan benar-benar sudah tahu mau ngambil ikan ke arah mana, koordinat berapa, lintang bujur berapa gitu. Sehingga ketika datang di situ ya, itu benar-benar 80% tuh ikannya ada gitu. Kalau nelayan kita pada saat saya jadi menteri kan gambling tuh apa ya, Iya, untung-untungan gitu, untung-untungan. sini gitu tuh. Nah sehingga, dan karena saya dulu waktu kelas 5 sampai 3 SMP itu menjadi nelayan bersama ayah saya almarhum Mbak Dauri ya. Jadi saya sering tuh begitu keluar dari pelabuhan perikanan melalui sungai, saya benar-benar, dan itu saya tulis di buku biografi saya tuh. Saya kan sering tanya, karena saya dikader oleh beliau untuk jadi nelayan unggul kan. Jadi Pak, kita nih kalau mau dalam bahasa Cirebon Sabah itu ke laut mana Ke laut gitu. mana? Itu apa patokannya? Bapak saya itu, saya nggak nyangka bahwa beliau berguru. Tergantung posisi tidur ibumu Rohmin gitu. Iya, kalau
miring ke kanan, kita Ke kanan. carikan ke arah kanan, ke arah Tegal. Desaku kan Nggih. Gebang Mekar itu kan antara Tegal dan Cirebon. Kalau ke kiri Romin kita ke arah Cirebon. Nah karena saya kelas 5 SD kan spontan, Pak kalau ibu tidurnya tertelentang gimana? Kata bos saya, ya udah nggak usah ke laut gitu. Saya nggak ngerti, tapi waktu saya pidatokan gitu, saya ingat peringatan Hari Nusantara 2003 Desember itu di pelabuhan apa namanya Nizam Zaman itu di Jakarta tuh. Jakarta. Bu Mega presidennya kan tuh. Menteri yang datang banyak, gubernurnya waktu itu saya ingat Pak Sutioso, Bang Yos Oh, tuh. Pak Sutioso. Orang tertawa terpinggal-pinggal gitu. Nah maka mohon maaf waktu saya jadi menteri, salah satu program yang membekas dan sangat berarti ya selain apa namanya pendirian SPBU nelayan itu membagikan itu Desi, cuman itu kan ada fax dulu, bener Iya, pakai remote Maximel. sensing tuh, Oh, pakai remote sensing memeta konsentrasi fitoplankton, kemudian perbedaan suhu, ketemu tuh Des. Itu akurasinya di atas 75% begitu ya. Tapi kan ada time lag atau jeda waktu. iya. Misalnya dibagikan oleh KKP ke pelabuhan apa namanya itu? Pelabuhan Ratu, iya kan, atau Sibolga itu baru pakai fax itu. Jadi itu pun hanya Lama. seminggu lama gitu. Alhamdulillah kalau saya boleh cerita sekarang keren, ada fish on ya. Banyak lah ada e-fishery ya, ada Aruna, Iya, bagus-bagus ya. macam-macam. Dan lebih komplit, bukan hanya untuk menentukan fishing ground tapi juga apa namanya gelombang, cuaca, kemudian bisa interaksi dengan di darat, sehingga ketika nelayan itu kayak di fish on yang saya tahu itu dapat ikan nih Desi ya, misalnya kami di Cirebon ya, itu misalnya ikan kembung di pelabuhan perikanan Indramayu berapa, misalnya 15.000, sedangkan di Kejawanan Cirebon tuh misalnya 12.000 ya, berarti kan selisih 3.000. Nah yang nelayan bisa memilih pelabuhan perikanan tuh, sehingga dia dapat harga jual yang lebih mahal. Canggih kan, tapi siapa yang mendahului dong kan? Jadi kerangka pikirnya udah sejak zaman saya dari dulu gitu. Ya. Cuman karena teknologinya pada saat itu masih jadul ya, belum ada Internet of Things, belum ada artificial intelligence, itu cloud computing ya pakai fax gitu. Jadi intinya kalau ingin meningkatkan produksi perikanan dan kelautan itu harus menggabungkan antara SDM kemudian teknologi itu harus sinkron. Permodalan. Oh ya, modal tadi luar biasa sekali. Manajemen tuh rantai suplai. Kalau selama ini kan gitu, nelayan, petani ya termasuk petani kan kasihan itu kayak apa ya? Menurut tuh kayak pendulum. Kalau lagi nggak ada produk, nggak ada panen, nggak ada, harganya tinggi langsung kan. Tinggi. Begitu lagi panen raya, iya kan, langsung si apa namanya, si harga menurun. Karena itu hukum ekonomi dasar. Artinya kalau suplainya jauh melebihi kemampuan daya serap pasar, pasti harga turun. Yang menjadi pertanyaan, ya Allah, kenapa pemerintah begini terus? Rakyat harusnya kan dibantu pemerintah, iya kan, dengan cara tadi. Dipastikan tuh di pelabuhan perikanan tuh ada industri pengolahan, ada cold storage, pabrik es ya, ada buyer, sehingga sekali lagi berapapun nelayan mendaratan ikan bisa langsung ditampung kapanpun gitu ya? bisa langsung dengan harga yang sesuai dengan nilai keekonomian, yakni mensejahterakan nelayan, at the same time ya juga bisa didistribusikan ke konsumen begitu. Kalau sekarang sudah berjalan? Iya, di semua pelabuhan sudah ada cold storage gitu. Nah, menurut saya itu inersia birokrasi ya. Jadi konsep sih sejak zaman saya udah lengkap lah gitu. Cuman implementasinya kan tidak ada continuity kan. Continuity itu apa? Keberlanjutan gitu. Jadi persis seperti yang sering disayangkan oleh Bu Mega, ini kita nih membangun negara nih kayak poco-poco itu. Nih nanti ganti pemerintahan, ganti lagi policy, ganti gubernur, ganti lagi ya. Padahal kan harusnya setelah disusun, iya kan, peta jalan atau cetak biru pembangunan yang sudah didiskusikan oleh para pakar, pengusaha, praktisi udah bener, ya itu harus dilakukan ada continuity. Kalaupun ada kesalahan, gitu. Yang salah aja yang tidak diteruskan, tapi yang lain diteruskan. Jadi saya berharap sahabat perikanan, apalagi UGM adalah perguruan tinggi terbaik dan terbesar di Indonesia ya. Kalau kalian jadi menteri, jadi presiden, jadi gubernur, jadi bupati, jadi pengusaha, itu azas continuity itu tuh harus dilanjutkan. Jangan karena pendahulunya itu lain partai lalu ditinggalkan semua. Itu
kasihan rakyat lah, kasihan bangsa ini ya. Karena betapapun kita punya konsep bagus, kalau nggak dilanjutkan kan tidak pernah sampai ke Iya, tujuan gitu. Begitu sayang kira. sekali ya karena Sayang sekali itu. suatu peraturan kebijakan itu kan sudah digodok begitu ya. Itu Tapi salah ganti satu ini alasan saya, ganti Desi, lagi. kenapa setiap kayak kemarin di Unhas podcast begini, saya senang ya supaya mudah-mudahan ya sampai itu di otak dan nurani Nurani. para pendengar ya, sehingga one day who knows ya, saya aja tidak pernah nyangka jadi menteri gitu. Siapa tahu Mbak Desi nanti jadi presiden kan. Who knows gitu ya. Presiden dari perikanan belum ada ya, Prof? Iya, wah, kalau negara ini kan kelautan, 3/4 kan negara laut, betul tuh, kalau presiden dari kelautan perikanan baru jadi ini. Nah, kalau Kembali ke ini, jadi pesan saya itu apapun jadinya kita gitu, terutama para mahasiswa yang generation itu serius, ikhlas ya, harus serius, dan ikhlas. untuk negara, untuk bangsa, untuk rakyat ya, jangan untuk sendiri, untuk kelompok gitu, sehingga nanti selain punya kebijakan bagus dilaksanakan secara kontinu gitu. Oke, ya tadi kan sudah disampaikan bahwa perikanan kita potensinya sangat besar. Apakah kita harus tetap mempertimbangkan konsep lestari perikanan berkelanjutan? Karena kan tadi, wow, Indonesia tuh kaya, masih sangat luar biasa sumber dayanya. Apakah kita boleh mengambil seenaknya atau harus ada role yang jelas? Oh, ini daerah ini tangkapan boleh, yang ini perlu diapakan gitu, Prof? Kira-kira bagaimana untuk konsepnya? Ajas sustainability atau keberlanjutan atau kelestarian itu harus, itu menjadi dasar gitu ya. Tetapi jangan salah, gagal paham soal sustainability. Jadi sustainability itu kan ada 3 dimensi tuh, Desi. Ada dimensi ekonomi ya, ada dimensi sosial, dan ada dimensi ekologi gitu ya. Nah, jadi dimaksud dengan sustainable development atau pembangunan berkelanjutan di sektor apapun, di sektor kelautan perikanan, di sektor pertanian, di sektor industri manufacturing, itu harus karena kalau kita merusak lingkungannya, ya kan, misalnya tercemar atau overfishing gitu, nanti kan one day kita nggak bisa menangkap ikan lagi, berarti tidak sustain dong, tidak lestari, kan ambruk semua gitu. Nah, jadi sekali lagi untuk orang yang pernah kuliah dan pernah sekolah, itu azas sustainability itu menjadi dasar dari semua policy-nya, dari semua regulasinya gitu. Cuman jangan gagal paham itu, jangan sampai tingkat penangkapan ikan baru tadi berapa tadi, sekitar 60% gitu ya, kita melarang semua gitu. Padahal rakyat miskin, rakyat nganggur, rakyat kurang gizi gitu. Nah, harusnya kan kalau kita yang tahu ilmunya gitu kan, harus ditingkatkan sampai tadi 80% MSY. Nah, kalau tingkat penangkapannya itu tidak merata, nah itulah seninya jadi policy maker, jadi menteri atau dirjen kan. Iya, seninya artinya ya rumusnya mudah sekali, untuk yang overfishing dikurangi gitu, upaya tangkapnya atau kapal ikannya dan jumlah nelayannya, sementara yang masih underfishing ditingkatkan. Dan yang underfishing atau yang masih gemuk-gemuk kan justru di wilayah-wilayah perbatasan, Laut pojok-pojok, iya kan, zona ekonomi eksklusif. Nah, karena nelayan kita tadi 99% itu tradisional, jadi hampir nggak ada kapal ikan kita yang memanfaatkan sumber daya ikan di laut-laut yang selama ini dicuri. Itu yang harus dimodernisir. Jadi kita punya armada kapal ikan nasional ya, yang benar-benar modern, tapi dengan alat tangkap yang efisien dan ramah lingkungan begitu. Nah, jadi kalau Desi misalnya gimana contoh konkretnya apa? Nah, misalnya di Tomini itu kan tingkat pemanfaatannya baru 40%. Jadi boleh nambah kapal ikan tuh. Tetapi kalau dari di Pantura jangan nambah gitu, karena udah over gitu. Itu ya wujud konkret dari pembangunan berkelanjutan. Jadi 3 dimensi tadi, ekonomi yaitu pertumbuhan ekonomi harus proporsional. Jadi di daerah-daerah yang sudah over eksploitasi atau industrinya tinggi dan penduduknya banyak, justru laju pembangunan harus direduce supaya tetapi yang direduce sampai kapan, Pak Romin? Sampai tadi sesuai dengan potensi lestari dan daya dukung lingkungan, Desi. Nah, sementara daerah-daerah yang masih lower development, pembangunannya masih rendah, itu yang harusnya ditingkatkan. Kalau itu dilakukan di Indonesia, maka problema disparitas pembangunan antar wilayah, di mana Jawa yang luasnya hanya 5,5% tapi penduduknya hampir 60%,
sumbangan terhadap PDB-nya 60% kan nggak benar negara bisa nggak itu kalau pola pembangunannya tadi sesuai dengan batas-batas daya dukung lingkungan, insya Allah maju dan berkelanjutan. Berarti intinya pemerintah akan tetap mendukung begitu ya. Wah, kan kita bayangkan Teluk Tomini kan ada jauh sekali gitu. Sedangkan kita di Pulau Jawa itu kira-kira pemerintah kan mendukung gitu ya, mengarahkan kapal-kapal untuk ke sana Maka gitu. policy Presiden Jokowi udah tepat sebenarnya yang namanya poros maritim dunia dan tol laut. Itu Tol kan laut. esensinya menyebarkan pooling factor of development atau gula-gula pembangunan berupa infrastruktur, perguruan tinggi yang baik, iya kan, investor didorong keluar Jawa gitu. Dan cuma kan mohon maaf pelaksana pembangunannya itu menteri dan kepala daerahnya kan nggak gitu ya. Jadi yang terjadi malah bakar, tenggelam, moratorium di Jawa terus gitu ya. Nggak di spread itu apa ya? Disebarkan Disebar. itu. Yeah. Harusnya nelayan ke sana. Saya tahu itu susah karena tadi orang kita kan senang tinggal di tempat kelahirannya. Tapi ya, itulah fungsi pemerintah. Itulah fungsi presiden, itulah fungsi menteri, itulah fungsi DPR, itulah fungsi kepala daerah untuk bisa meyakinkan, memberi penyuluhan, iya kan, Iya. dan memberi kapasitas supaya jangan tinggal di daerah yang sudah crowded, yang sudah, mohon maaf, dalam perspektif Islam ada yang namanya konsep hijrah kan, nggak boleh kita stay di daerah penyakit yang sudah susah gitu ya, harus spread gitu. Ya, harus mencar-mencar gitu ya. Sehingga mohon maaf kalau itu yang terjadi maka daerah Pantura yang sudah secara ekologis Sudah over ya. nanti akan bounce back, akan pulih. Nah, sementara daerah yang dicuri oleh orang asing dan underutilized kita manfaatkan. Baru Indonesia maju tuh di situ. Gitu sahabat perikanan tuh. Gampang kan kalau sama ini kalau yang ngomong sama ahlinya tuh jurusnya gampang, nggak ngawang-ngawang gitu. Sangat kuantitatif, sangat rasional gitu. Terakhir Prof, tentang harapan perikanan masa depan Indonesia itu sudah ada gambaran belum? Oh, perikanan mau di model seperti ini, seperti ini, seperti ini. Itu kira-kira harapannya seperti apa? Kalau pernyataan kualitatifku ya seperti mohon maaf ya itu juga takdir Tuhan. Saya pelaku sejarah. Saya yang diundang Gus Dur bulan Juli ya, juga diundang ketua DPR Pak Akbar untuk memaparkan konsep pembangunan perikanan. Jadi intinya, didirikannya dulu kan sejak zaman Orde Lama sampai Orde Baru, bahkan sampai Pak Habibie ya, urusan kelautan perikanan kan hanya dikelola oleh level Direktorat Jenderal kan di bawah Departemen Pertanian ya. Saya yang diminta pemaparan di DPR dan di istana itu. Nah, singkat cerita, asbabun nuzul ya, atau alasan sektor ini dimanage oleh kementerian sendiri itu adalah ekonomi. Jadi sektor ini itu dimaksudkan oleh Presiden Wahid, Presiden Ibu Mega, Presiden SBY dan Pak Jokowi itu menjadi sumber pertumbuhan ekonomi, sumber kemajuan dan kesejahteraan baru gitu. Jadi secara kuantitatif ya Desi, kalau saya mengimbau sahabat perikanan, mari kita bekerja keras, ikhlas dan cerdas dan berkolaborasi supaya sumbangan sektor kita kelautan perikanan terhadap PDB itu jangan seperti sekarang hanya 2,85% deh, minimal 10%. Jadi kalau sumbangan sektor kita tuh 10% terhadap PDB atau produk domestik bruto kita, itu baru kita dikatakan namanya leading sektor unggulan. Itu menurut Profesor Walter Isaak, pemenang Nobel Ekonomi Regional dari Cornell University. Jadi sekali lagi, suatu sektor pembangunan dikatakan leading sector atau sektor unggulan kalau sumbangan terhadap PDB-nya itu 10% ke atas. Kita baru 2,85 gitu. Semoga tahun depan naik lagi. Gitu. Nah, untuk PDB-nya. Nah, lalu nelayannya makmur, ya kan, pembudidaya ikannya makmur dan rakyat pun makmur ya. Kemudian kita bisa membantu kedaulatan pangan nasional, mengurangi stunting dan seterusnya ya. Iya kan, dan kita ada nilai tambah, jadi harus diolah dulu. Tapi kalau di ikan agak terbalik, ada jenis-jenis ikan yang kalau mahal tuh justru dijual dalam keadaan hidup tuh. Iya. Kayak kerapu, lobster ya. Cuman trade off-nya atau imbal baliknya harga mahal, hidup, cuman pasarnya kan kecil, memang itu untuk orang-orang kaya gitu. Nah, tetapi untuk model baramandi atau kakap putih, iya kan, sarden, iya kan, tuna gitu, ada nilai tambah kalau di proses. Termasuk yang ikan-ikan yang bycatch atau ikan rucah itu.
model tiga wojo, gulama, kuniran tuh. Kalau dijual kan paling 2.000 Iya. tuh kan. Tapi kalau dia lumat dijadikan surimi, dan surimi itu dijadikan bakso ikan, dijadikan crab stick, dijadikan cikita segala macam, itu nilai tambahnya tinggi. Jadi sekali lagi berbicara hilirisasi perikanan pun tidak seperti di sektor pertanian ya. Justru ada hukum terbalik tuh, sekali lagi ada komoditas yang justru dijual itu dalam keadaan mahalnya tuh ketika masih hidup. Segar. Nah, tetapi nanti hilirisasinya justru di teknik packaging, Packaging, kemasan, iya. dan sama transportasi. Bagaimana tuh mentransportasi lobster misalnya supaya seminggu tuh bisa tahan. Tahan. Itu ada teknik dorman kan. Iya. Di dorman teh apa, di semacam Di dimatikan iya. dulu gitu. Ada tuh teknologinya. Jadi sekali lagi himbauan Bapak Presiden ketika beliau menghadiri rapat di OJK itu, hilirisasi kita sambut dengan baik ya, tetapi harus pila-pila itu teknologi hilirisasinya per komoditas perikanan tuh berbeda gitu. Jadi intinya perikanan itu keren, tapi butuh sesuatu yang harus optimal begitu, baik dari segi sumber daya, kemudian harus ada Teknologi, kerjasama antara SDM, sumber daya manusianya harus kita tingkatkan, kemudian teknologinya harus kita Betul. dukung begitu, dan tentunya adalah negara pasti akan mensupport. Yes, dan sebelum berakhir rumus konkretnya ada 4 untuk mengelola perikanan budidaya maupun perikanan tangkap dan industri hilirnya. Pertama adalah setiap usaha di perikanan budidaya, tangkap maupun pengolahan dan seterusnya harus memenuhi skala ekonomi. Skala ekonomi adalah besaran unit usaha yang untung bersihnya itu bisa mensejahterakan pelaku usahanya itu. Misalnya kita di rumput laut Gracilia ya, itu 1 hektar di situ. Kalau 1 hektar udah puluhan tahun terbukti untungnya itu di atas 6 juta, itu sejahtera gitu. Tetapi tadi saya ngobrol dengan Bapak Ganang ya, dosen sini tuh. Pak Gandung. 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 Prof, kami udah hampir 10 tahun membina masyarakat pembudidaya di Bantul maupun Sleman. Kalau untuk nilai itu dengan 300 meter persegi, dengan 1 kincir air yang setengah PK, ya kan, itu untungnya 5 juta per bulan. Dan ada datanya, Bapak bisa ngelihat binaan pembudidaya. Kan itu artinya skala ekonominya cukup 300 meter persegi gitu. Jadi satu, skala ekonomi, jadi cuman tidak bisa pukul rata semua 1 hektar, itu benar-benar harus secara real dihitung dan dipraktekkan. Nomor 2 adalah penerapan tadi rantai suplai terpadu. Jadi jangan sampai aja kita menolong rakyat fokus di produksinya, tapi di industri pengolahan dan pasarnya nggak ada. Pemasarannya malah kosong. Nah, kita jadi bingung mau jual kemana. Persis. Lalu di sisi hulunya sarana produksi jadi adalah tugas pemerintah. Kalau rakyat misalnya udah bersemangat ya, bisa memproduksi, mengolah dan memasarkan nilai misalnya itu, pemerintah harus menjamin bahwa sarana produksi berupa benih, berupa pakan, berupa kincir air tadi, obat itu harus disediakan. Itu rumus kedua ya. Rumus ketiganya adalah menerapkan teknologi mutakhir di setiap rantai suplai, entah itu di subsistem produksi atau on farm ya, di subsistem processing and packaging, marketing, maupun di subsistem hulu gitu. Iya kan. Keempat baru penerapan prinsip-prinsip pembangunan yang ramah lingkungan berkelanjutan. Apa tuh wujudnya Pak Rohmin? Tata ruang. Jadi jangan sampai negara nggak hadir membiarkan rakyat buka tambak di mangrove. Iya, di mana-mana. Harus ada tata ruangnya gitu. Yang berikutnya tadi laju pembangunan nggak boleh melebihi daya dukung lingkungan. Lalu berikutnya pengendalian pencemaran. Sekarang kan dengan sistem teknologi yang mutakhir semua bisa zero waste tuh, tanpa limbah dan tanpa emisi gitu. Nah itu tugas peran sahabat perikanan, terutama dari kampus terbaik UGM ini begitu. Begitulah, konkret kan? Iya. Ada yang awang-awang. Ada 4 langsung. Nanti mungkin akan dicatat oleh sahabat perikanan. Wah, luar biasa sekali. Terima kasih Prof. Rohmin sudah menemani kita 30 menit ini. Dan misalnya ada kesempatan nanti kita undang kembali begitu untuk next episode begitu. Dengan senang hati, by all means. Saya sih prinsipnya kalau untuk kebajikan dan ini menebar luaskan ilmu pengetahuan dan pengalaman hidup, senang sekali. Karena itu kalau kita ikhlas dicatat oleh Tuhan menjadi amal saleh kan itu.
Jadi malah saya akan menderita kalau nggak diundang. Untungnya diundang terus ya. Saya setiap minggu kayak ceramah dari kampus ke kampus dalam maupun luar negeri. Jadi sekali lagi Mbak Desi, saya pastinya insya Allah kalau setiap kunjung ke daerah, apalagi UGM, memberitahu Prof Alim, Prof Rustadi gitu kan, atau ini junior saya si Dr. Tony ya, Dr. Suwadin tuh yang lah dari Jepang itu kan zaman jadi menteri dia aktivis mahasiswa tuh, jadi pastinya akan beritahu gitu, dan senang kalau di podcast ini itu. Alhamdulillah, terima kasih Prof. Dan kita sudah di penghujung acara. Ini saya ingin mengingatkan pada sahabat perikanan untuk tekan tombol like. Kalau belum subscribe, silakan subscribe dan share video ini sebanyak-banyaknya. Terima kasih Prof. Rohmin sudah rawuh. Senang sekali. Kami akhiri podcast hari ini. Sampai jumpa di next episode. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat perikanan seluruh Indonesia dan seluruh dunia. Karena alumni UGM di mana-mana loh.